Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Itu dengan judul Program Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga Sepak Bola. Terdiri dari anggota. Yang pertama ada Pramudia Bayu Pamungkas dengan NIM 6211420003. Kemudian yang kedua ada Alfa Heri Setiawan dengan NIM 6211420029. Dan yang terakhir dengan saya Fikri Adiansa NIM 6211420082. Ya, pendahuluannya adalah menurut permainan sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat populer di dunia. Bahkan permainan sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang digemari oleh kalangan masyarakat di Indonesia. Permainan sepak bola menjadi olahraga yang paling banyak menarik di kalangan muda di Indonesia. Permainan sepak bola berkembang pesat di Indonesia. Namun, perkembangan prestasi di Indonesia kurang memuaskan. Berbagai strategi dan upaya pembinaan Indonesia kurang ditempuh untuk meningkatkan prestasi sepak bola di Indonesia. Di antaranya melalui pembinaan bakat. Pembinaan prestasi didik sejak anak-anak diharapkan mampu memunculkan bibit-bibit permainan sepak bola yang dapat dibina untuk menjadi pemain profesional. Rumusan masalahnya adalah berdasarkan latar belakang di atas. Maka rumusan masalah yang akan diambil adalah bagaimana program pembinaan prestasi cabang olahraga sepak bola. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mendeskripsikan program pembinaan prestasi cabang olahraga sepak bola. Oke, next. Permasalahannya berasal dari kata masal yang berarti mengikuti, sertakan, atau melibatkan orang banyak. Sedangkan permasalahan olahraga khususnya merupakan suatu upaya untuk menanam dasar-dasar keterampilan gerak dalam usaha mencari bibit-bibit atlet yang berbakat dengan kondisi fisik dan mental yang sehat dan kuat untuk dikembangkan dalam mencapai prestasi yang tinggi. Agar diperoleh bibit olahragawan yang baik perlu disiapkan sejak awal, yakni dengan program permasalahan yang dilakukan dengan cara menggerakkan anak-anak pada usia dini untuk melakukan aktivitas olahraga secara menyeluruh atau jenis olahraga apapun. Oke, selanjutnya strategi permasalahan dalam sepak bola disebutkan antara lain yang pertama, menyediakan sarana prasarana olahraga yang memadai. Yang kedua, menyiapkan pengadaan tenaga pengajar olahraga yang mampu menggerakkan olahraga. Yang ketiga, mengadakan pertandingan. Yang keempat, memberikan motivasi baik dari dalam maupun dari luar. Yang kelima, mengadakan demonstrasi pertandingan atlet-atlet yang berprestasi. Yang keenam, merangsangkan minat anak melalui media sosial, contohnya televisi, video, dan yang lain-lain. Yang ketujuh, melakukan kerjasama dengan masyarakat, khususnya orang tua. Oke, selanjutnya, pembibitan. Pembibitan adalah suatu pola yang diterapkan dalam upaya menjaring atlet berbakat yang diteliti secara ilmiah menurut Said Junaidi 2003.50. Sedangkan menurut M.E. Binario 2020, bibit merupakan usaha sadar dan sistematis melalui kegiatan pendalaman, intensifikasi terhadap hasil permasalahan di lembaga-lembaga pendidikan di sekolah atau bahkan di luar sekolah, khususnya anak-anak yang tidak beruntung dengan tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah. Jadi tujuan pembibitan ini adalah untuk menyediakan calon atlet-atlet berbakat dalam berbagai cabang olahraga prestasi dengan pembinaan yang lebih insentif dan spesifik
dengan sistem lebih inovatif serta mampu menerapkan hasil riset ilmiah serta memperangkat tenaga modern. Pembibitan olahraga ini juga merupakan sebuah tahapan bangunan sistem pembinaan prestasi olahraga. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Pramudia Bayu Pamungkas. Oke, yang selanjutnya yaitu ada 2 cara untuk mengidentifikasi atlet berbakat. Yakni ada 2 cara. Yang pertama, seleksi alamiah. Seleksi menggunakan pendekatan natural atau alamiah. Anak-anak usia dini berkembang, kemudian tumbuh menjadi atlet. Dengan seleksi alamiah ini, anak-anak menekuni olahraga tertentu sebagai akibat pengaruh lingkungan, antara lain tradisi olahraga di sekolah, keinginan orang tua, dan pengaruh teman sebaya. Perkembangan dan kemajuan atlet sangat lambat karena seleksi untuk cabang olahraga yang layak dan ideal baginya tidak ada, kurang, ataupun tidak tepat. Yang kedua, seleksi ilmiah. Cara ini menggunakan pendekatan iptek, yakni mempertimbangkan berbagai indikator yang diperlukan setiap cabang olahraga, selanjutnya diukur dengan instrumen yang objektif. Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi tinggi dan berat badan, kecepatan, waktu reaksi, koordinasi, dan power. Next. Beberapa pertimbangan penting untuk memperoleh bibit atlet unggul adalah sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, bakat dan potensi tinggi yang dibawa sejak lahir, mempunyai andil yang lebih dominan dibandingkan dengan proses pembinaan dan penunjang lainnya. Yang kedua, menghindari pemborosan dalam proses pembinaan apabila atlet yang dibina memiliki potensi tinggi yang dibawa sejak lahir. Yang ketiga, perlunya di Indonesia digalakkan pencarian bibit atlet unggul pada usia dini. Next. Karakteristik atlet bibit unggul. Ada beberapa macam karakteristik atlet bibit unggul, diantaranya adalah yang pertama, memiliki kelebihan kualitas bawaan sejak lahir, yaitu faktor keturunan. Yang kedua, memiliki fisik dan mental yang sehat, tidak cacat tubuh, diharapkan postur tubuh yang sesuai dengan cabang olahraga yang diminati. Yang ketiga, memiliki fungsi organ-organ tubuh seperti kekuatan, kecepatan, kelentukan, daya tahan, koordinasi, kelincahan, dan power. Yang keempat, memiliki kemampuan gerak dasar yang baik. Yang kelima, memiliki intelijensi tinggi. Yang keenam, memiliki karakteristik bawaan sejak lahir yang dapat mendukung pencapaian prestasi prima, antara lain tak kompetitif tinggi, kemauan keras, tabah, pemberani, dan semangat tinggi. Dan terakhir yaitu memiliki kegemaran berolahraga. Next. Pencarian bibit unggul dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari tenaga pendidikan jasmani, pelatih, dokter, olahraga, pakar olahraga, psikolog, sosiolog, dan antropolog. Dalam pencarian bibit unggul, tentu diperlukan adanya pendekatan. Pendekatan yang dilakukan antara lain, yang pertama, observasi pengamatan, kedua, angket dan wawancara, yang ketiga, tes pengukuran kemampuan fisik. Next. Pembinaan olahraga. Dalam proses pembinaan prestasi, seorang pelatih dituntut untuk dapat membimbing dan melatih pemainnya agar dapat menguasai keterampilan yang diperlukan, sehingga dapat mencapai prestasi yang setinggi mungkin. Tidak hanya pelatih, peran seorang pemain juga sangat penting. Seorang pemain dituntut memiliki penguasaan teknik dasar yang baik. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Alfa Heri Setiawan. Dipersilahkan. Oke, yang selanjutnya adalah komponen pembinaan prestasi sepak bola. Pembinaan kinerja dalam olahraga agar meningkatkan prestasi di cabang sepak bola memiliki komponen pembinaan kinerja yang terdiri dari pelatih, atlet, program latihan, prestasi, penanggung jawab, sarana, prasarana, dan pendanaan yang optimal untuk mencapai tujuan pembinaan. Dapat dikatakan sangat baik dalam hal tersebut. Jika komponen pembinaan sangat terbatas,
atau tidak ideal, maka kegiatan pembinaan dikatakan buruk dan akibatnya tujuan pembinaan tidak dapat tercapai secara maksimal. Iswana 2021. Adapun komponen utama terdiri dari yang pertama, fungsi pemanduan dan penarikan, kemudian manajemen perencanaan, kemudian ketenagaan dari dalam pembinaan olahraga, kemudian selanjutnya tenaga pembinaan dan komponen berhubungan dengan standar prasyarat tenaga profesional, selanjutnya atlet atau olahragawan, selanjutnya struktur program dan isi, selanjutnya metodologi dan prosedur kinerja, evaluasi pengendalian program mencapai tujuan, dan yang terakhir adalah dana komponen dari sumber pendanaan, alokasi dan pemanfaatan yang optimal. Nugroho 2017. Selanjutnya, next. Faktor pembinaan prestasi sepak bola. Dalam mengembangkan prestasi atlet, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Antara lain, tujuan pembinaan prestasi sepak bola yang jelas, program latihan yang sistematik, materi dan metode latihan yang tepat, serta penilaian dan dapat mengukur keberhasilan proses pembinaan. Ada juga perlu mempertimbangkan karakteristik atlet yang didukung fisik dan mental disebut di sebuah cabang olahraga sepak bola, keterampilan pelatih, fasilitas, dan kondisi lingkungan pembinaan. Salah satu strategi pembinaan olahraga adalah mengikat peran klub dalam pelatih olahraga sebagai forum pembinaan olahraga. Next. Sarana dan prasarana pembinaan prestasi sepak bola. Fasilitas adalah bagian dari atau yang dipenuhi untuk proses pelatihan, meliputi peralatan dan perlengkapan, tempat pelatihan dan kompetisi, kualitas dan cuaca. Secara etimologi, berarti suatu kata, prasarana secara tidak langsung berarti mencapai suatu tujuan, dan berarti sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Untuk mengakomodasi kegiatan olahraga agar dapat mencapai prestasi, perlu mencapai kinerja maksimal dengan menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai. Sarana dan prasarana yang menunjang dalam pembinaan olahraga sepak bola meliputi yang pertama, lapangan sepak bola yang memiliki ukuran panjang 110 meter dan lebar 90 meter. Yang kedua, bola sepak bola. Yang ketiga, sepatu sepak bola. Yang keempat, kaos olahraga. Yang kelima, peluit. Yang keenam, softbat. Yang ketujuh, tiang atau tongkat dan bendera. Partono 2000. Next. Unsur teknik merupakan unsur utama dan menjadi kelengkapan yang fundamental. Seiring kali pemain melakukan kesalahan yang mendasar pada saat permainan sepak bola, dikarenakan mudahnya kehilangan bola. Itu disebabkan umpan salah, lepas saat kontrol bola, atau sundulan yang melenceng. Oleh sebab itu, teknik-teknik dasar harus dimatangkan sejak usia dini. Pada saat pembinaan usia dini, perlu ditekankan teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola. Antara lain, menendang bola, menuju bola, mengontrol bola, mengirim bola, dan sebagainya. Next. Jadi, kesimpulan dari pemaparan kelompok kami yaitu dari hasil pembahasan di atas bisa simpulkan bahwa untuk membuat pemain sepak bola yang berkualitas harus dilakukan pembinaan sejak dini. Pembinaan tersebut meliputi permasalahan, pembinaan, dan pembibitan dan pembinaan olahraga. Dalam proses pembinaan prestasi, seorang pelatih dituntut untuk dapat membimbing dan melatih pemainnya agar dapat menguasai keterampilan yang diperlukan sehingga dapat mencapai prestasi yang setinggi mungkin. Tidak hanya pelaporan seorang pemain juga sangat penting. Seorang pemain dituntut memiliki penguasaan tinggi atau penguasaan teknik dasar yang baik. Hal tersebut syarat utama untuk menjadi seorang pemain yang bermutu dan memiliki keterampilan yang tinggi dalam permainan sepak bola. Selanjutnya saya serahkan kepada Fikri. Oke, mungkin cukup presentasi dari kelompok 8.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.